Pemuda hanya memasukkan uang ke dalam mangkuk pengemis, melemparkan satu koin uang logam. Disangka, pengemis itu tercengang. Tuan, uang Anda jatuh ke dalam mangkuk saya secara tidak sengaja. Itu memang untukmu, bukan karena jatuh. Untukku. Mendengar itu, pengemis langsung tersenyum lebar dengan bahagia. Dalam hati ia berpikir, mulai sekarang tak perlu lagi mengemis. Melihat itu, pemuda sempat mengira pengemis. Otaknya kena tendangan keledai. Padahal dia sama sekali tidak tahu bahwa harga barang di dunia telah turun hingga 1 juta kali lipat. Sebuah villa di pusat kota hanya berharga $1. Mobil mewah edisi terbatas hanya seharga 5 yuan per unit. Hanya aset pemuda itu yang tidak terpengaruh sama sekali. Dengan tabungan sebesar 10.000 yuan, ia menjadi miliarder nomor 1 di Tiongkok. Namun pemuda itu sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Hari itu, ketika sedang mengantar makanan, ia menemukan seorang wanita cantik pingsan di tanah. Melihat orang-orang di sekitarnya tak berani mendekat untuk menolong, pemuda itu tanpa banyak bicara langsung memberikan wanita cantik memberikan napas buatan. Siapa sangka malah sekretarisnya langsung membuatnya pingsan. Ketika pemuda itu sadar kembali, mereka baru menyadari bahwa itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Untuk berterima kasih atas jasa pemuda tersebut yang telah menyelamatkan nyawanya, wanita cantik itu langsung mengeluarkan uang 1 yuan sebagai ucapan terima kasih. Apa? 1 yuan? Aduh, adik kecil, kok kamu pelit sekali? Kalau kamu tidak ingin memberi, tidak perlu memberi. Tidak perlu menggunakan 1 yuan untuk mempermainkan saya, kan? Hei, kamu jangan tidak tahu diuntung. Hei, saya sudah menyelamatkan nyawanya. Memberi 1 yuan juga disebut dermawan? Sudahlah, sudahlah. Lagi pula, saya menyelamatkan orang bukan demi imbalan. 1 yuan ini lebih baik kamu simpan untuk beli 2 lollipop. Supaya lain kali kamu tidak pingsan karena gula darah rendah lagi. Wanita cantik tersebut langsung terpaku di tempat. Harus kamu tahu bahwa 1 yuan ini sebenarnya bisa membeli sebuah rumah. Tapi wanita cantik itu malah mengira pemuda tersebut merasa uangnya terlalu sedikit. Saat ingin memberikan lebih banyak, malah dicegah oleh sekretarisnya. Ternyata wanita cantik itu adalah cucu perempuan mantan orang terkaya. Cucu perempuan mantan orang terkaya bermarga Ma. Kini, keluarga Ma mereka menghadapi kekurangan dana yang serius. Jadi mereka harus menemukan Lin Chuan, orang terkaya yang baru, untuk berinvestasi sebelum 3 keluarga besar datang. Untuk menemukan Lin Chuan, orang terkaya yang baru, dan menarik investasinya. Melihat situasi ini, wanita cantik itu tidak punya pilihan selain pergi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, pemuda itu datang ke bank untuk menyetor uang. Namun ia menemukan bahwa transaksi lebih dari 1 yuan harus dilakukan di meja layanan manual. Pemuda itu awalnya mengira bahwa mesin tersebut rusak, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika ia tiba di meja depan bank, ia secara tidak sengaja menjatuhkan selembar uang kertas. Langsung menarik perhatian semua orang di tempat itu. Ketika semua orang tahu bahwa pemuda itu ingin melakukan transaksi besar senilai 300 yuan, manajer segera memanggil beberapa petugas keamanan untuk menjaga tempat itu. Bahkan hingga kepala bank pun langsung datang untuk melayani pemuda itu. Tuan Lin, kami datang ke sini untuk memberikan uang kepada Anda. Silakan duduk, duduklah. Jangan takut. Ini hanya 300 yuan. Dikemas seperti ini. Kalau begitu, saya pergi dulu. Iya, baik. Tuan Lin, hati-hati di jalan. Jaga dirimu Tuan Lin. Setelah pemuda pergi, manajer berlari tergesa-gesa memberitahu kepala bank bahwa pemuda itu adalah orang terkaya baru mereka di Daxia. Orang terkaya yang baru diangkat Lin Chuan. Kepala bank langsung berlari keluar begitu mendengarnya. Berusaha mengejar pemuda itu. Pada saat yang sama, mantan orang terkaya bermarga Ma juga sudah mendapatkan kabar tentang pemuda itu. Dia mengingatkan cucu perempuannya bahwa sebelum 3 keluarga besar tiba, dia harus menemukan keberadaan pemuda itu. Sementara di sisi lain, pemuda itu diundang oleh sahabatnya, mengundang ke hotel bintang 5 untuk makan. Namun, ketika pemuda itu melihat menu, harganya membuatnya tercengang. Lobster Boston 1 sen. Kepiting raja seharga 2 sen. Apakah menu ini? Ada masalah apa? Ini adalah Hotel Dihau. Salah satu hotel. Hotel paling mewah. Mahal sedikit juga wajar. Tidak. Bukan terlalu mahal, tapi terlalu murah. Liu Zi, kamu ini apa jangan-jangan sengaja memalsukan menu? Kamu mempermainkan aku? Menu palsu. Sahabat langsung mengambilnya begitu mendengar. Melihat menu dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan harga, dia lalu mengatakan bahwa pemuda itu tidak berpengalaman dalam hal dunia luar. Bahkan mengira dia merasa harga terlalu mahal. Segera menyatakan bahwa semua pengeluaran hari ini akan ditanggung olehnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa mengeluarkan koin 1 yuan dan memamerkannya di depan pemuda itu. Namun, pemuda itu tetap terlihat sangat tenang. Bahkan dia mengambil koin 1 yuan itu dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Tepat ketika sahabat ingin meminta pemuda itu mengeluarkannya, beberapa preman tiba-tiba menerobos masuk dari luar pintu. Sahabat langsung rebahan di kursi berpura-pura mati ketika melihat itu. Ternyata para preman itu datang untuk menagih utang ke sahabatnya. Pemuda itu segera mengeluarkan dompetnya untuk membantu membayar utang sahabatnya. Namun, preman itu langsung menunjukkan angka 4 dengan tangannya. Pemuda itu mengira itu berarti 400.000 yuan.
Dia langsung menutup dompetnya dan bersiap untuk kabur. Namun, preman itu langsung menangkap tangannya, mengeluarkan selembar uang kertas 50 yuan yang belum pernah dilihatnya dari dompet. Ini ternyata uang kertas 50 yuan. Ini benar-benar 50 yuan. Dan di dompetnya. Selain itu, di dalam dompetnya, ini seperti membawa sebuah gedung di tubuhnya. Daging. Sebenarnya siapa orang ini? Hehehe. Tuan Lin, Anda yakin ingin membantunya melunasi utangnya? Lunasi saja dengan 50 yuan ini. Cukup, cukup. Tapi saya tidak ada kembalian. Saudaraku ini pikirannya. Minum terlalu banyak, ya? Anggap saja 10 atau 8 yuan ini beres. Apa? Tidak usah kembalian. Jadi, utang saudara saya ini langsung dianggap lunas. Preman itu sambil tersenyum berkata, dianggap lunas. Kemudian langsung merobek catatan utang di antara mereka. Setelah mereka pergi, pemuda itu langsung menuju meja kasir untuk membayar. Mendengar pelayan mengatakan totalnya 1000, pemuda itu langsung terkejut. Dia hanya minum beberapa kotak bir dan makanan kecil. Tidak mungkin sampai 1000 yuan, kan? Tapi memikirkan di belakang masih ada orang yang mengantri. Pemuda itu segera mengeluarkan 400 yuan tunai. Sisanya tinggal bersiap untuk membayar dengan kartu. Ketika resepsionis melihat uang 100 yuan, dia langsung tercengang. Ini adalah pertama kalinya selama hidupnya melihat uang kertas 100 yuan. Dia segera memanggil petugas keamanan untuk mengamankan tempat tersebut. Pemuda itu tidak mengerti, ini hanya 400 yuan saja. Kenapa harus membuat kehebohan sebesar ini? Tapi